ilmunya. Ya. Iya. Barangkali nanti di 10 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, itu perdagangan kita sudah perdagangan digital. Iya benar. Nah, kita kan harus menyiapkan itu. Kalaupun saya komentar yang lucu-lucu aja deh. Iya. Program atau kegiatan Manunggal ini kegiatan rakyat. Iya, memang kegiatan rakyat. Ya Pak. Betul. Dan kita berharap Pak sebagai rakyat ya Pak, siapapun nanti pejabatnya atau bupatinya, karena tetap harus ada ini Pak. Karena kita mengalami lah kemajuan desa itu. Kita kan jadi mengulik desa itu lebih gampang Iya, sekarang. betul. Karena ada kegiatan, oh di desa ini ada Manunggal. Di situ pasti kita semangat untuk datang tuh luar Ya. biasa. Betul. Memang di sana saya kan bisa juga langsung mengevaluasi kemajuan desa, persoalan desa, kemudian solusi-solusi yang harus ditempuh di desa. Saya kan bisa langsung di sana gitu kan. Karena kita ingin juga desa kita ini cepat maju. Makanya desa kan kita sudah mengambil kebijakan nih bahwa kita dari untuk ADD aja, alokasi dana desa kita kan udah 15%, padahal perintah undang-undang cuma 10%. Banyak kabupaten lain yang memenuhi 10% saja tidak bisa. Bahkan ada yang 15%, sehingga kita tertinggi alokasi dana desanya itu Kalimantan Selatan gitu loh. Karena kita secara total itu 127 miliar. Dan desa untuk kita alokasikan untuk 130 desa. Iya. Besar. Dari pusat hanya sekitar 109 aja yang dana desanya. Kita 127, coba bayangkan betapa besarnya kita. Berarti ditombokin dari daerah? Daerah mengalokasikan sendiri. Iya. Pusat mengalokasikan sendiri. Oh, jadi digabung? Ya, digabung. Jadilah nanti dari APBD desa itu. Belum lagi kita tambah yang pembagian bagi hasil pajak dan retribusi. Iya, benar. Iya, ada hasil pajak dan retribusi itu sekitar 7 miliar yang kita bagikan ke 130 desa. Pantesan para Jadi desa. besar anggaran desa itu Iya. besar ya. Nah kalau tidak maju berarti ada yang salah di desa. betul. Makanya ketika ada sesuatu yang dilihat dulu. Ini yang misal ada jalan rusak, lihat dulu. Ini punyanya desa, punyanya kabupaten, punyanya provinsi, atau punyanya nasional. Ya, jadi nggak semuanya di bupati. Benar. Ada bagiannya masing-masing. Kalau itu jalannya jalan desa, maka tanggung jawabnya pemerintah desa. Kalau itu jalannya kabupaten, maka itu tanggung jawabnya pemerintah kabupaten. Kalau itu jalannya provinsi, tanggung jawab pemerintah provinsi. Kalau itu jalan nasional, tanggung jawabnya Kementerian PU. Jadi ada pemilahan. Kalau seperti ini jalan transnasional kita itu punya Kementerian PU. Makanya ketika jembatan di Babahanan itu runtuh, maka yang memperbaiki adalah Kementerian. Ya. Tapi jalan Atilam Kunyit itu kan jalannya kabupaten, yaitu memang tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah. Iya. Info menarik sebenarnya bagi kalian-kalian yang sering menyalahkan. Tanya dulu, jangan benar. kalau misalnya jalan yang di itu Mandil Babiri, Bumi Harapan, Kurau, Padang Luas, Tambak Karya, Maluka Bauling, Bengkulu, Pulau Sari itu punya provinsi. Jadi kalau itu rusak, jangan nyalahkan bupati, salahkan Pak Gubernur. Ini salah Pak Kamta ini. Kenapa dibaiki ini? Jalan rusak di daerah Pelehari. Itu jembatan kemarin. Kenapa kan dibaiki nih Pak Kamta ini? Makanya ini zaman medsos nih. Oke, kawan-kawan ini ada yang disalahkan pemerintah kabupaten. Padahal bukan, Pak. Bukan. Luar biasa lembutnya itu. Luar biasa. Jangan Kementerian PU. Oke. Ini makanya Harus paham. Kita pilih-pilih nanti. Kalaupun ada pekerjaan yang misalnya mangkrak dan segala macam, lihat dulu. Ini punyanya provinsi, punyanya kabupaten, punyanya pemerintah besar. Nah, seperti itu kan, orang membicarakan Embung Bajuin ya, begini. Itu pekerjaannya ke Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai, bukan punyanya kabupaten. Nah,
itu. Yang dibajuin tuh Pak? Iya betul. Yang baru sekarang dibangun? sekarang sedang dikerjakan. Iya. Kan kayak Mbak Jo nih. Wah malam, nggak bisa tidur karena truk banyak. Ya, pemborongnya, ya pasti dia kerja tayang. Iya, Nggak mungkin penyelesaian. karena dia untuk penyelesaian ada kontrak. Betul. Nah, apalagi kalau siang, misalnya itu hari Minggu, kan banyak wisata. Iya, Nggak mungkin dia bisa kerjakan, karena akan bertabrakan dengan orang Pengunjung. berwisata Iya, dengan benar. pengunjung. Iya, benar. Pasti mau nggak mau ya malam. Jadi saya pikir ya, mari kita sama-sama memaklumi gitu loh. Mereka juga bekerja, ada target waktu yang harus dia selesaikan. Dan untuk makmuran desa itu juga. Dan nanti kalau sudah bagus, itu siapa yang dapat untung? Desa juga. Iya. Rakyat sekitar, Pak. Rakyat sekitar yang dapat untung duluan rakyat sekitar. Iya. Karena apa? Yang ngojek rakyat situ. Yang berjualan. Dan yang berjualan arah situ juga. Iya. Ya kan? Iya. Nanti yang berjualan yang pertama kali dapat uang kan warga di setempat juga. Benar, Jadi Pak. perlu ada sebuah pengorbanan juga. Sabar sedikit, Mari Pak. kita sabar karena memang kita semua ada target waktu kan Iya. mereka bekerja. Yang pasti nanti saya mau pengen kalau sudah jadi dan segala macam ya nanti dibikin kafe di tengah dengan nuansa kafe terapung kan bagus Iya. lah malam nanti banyak mainkan lampu banyak selfie jadi kita nanti kalau ngobrol bisa di sana ya Siap, kan nanti ada Siap, tempat-tempat siap. selfie dengan permainan lampu yang bagus saya kira kan supaya apa kalau ada begitu nanti kan orang kalau ke Pelihari wah ternyata Pelihari ada wisata malamnya yang bagus nggak pulang dulu lah nginep dulu di Pelihari Oh, iya. besok pulang. Iya. Jadi kita ada janji Pak Om. Nah. Kita ngobrol di sana ntar Pak ya. Iya, Wah, kalau jadi. ntar ditagih kalau sudah. Iya. Kalau Ini sudah selesai. Bukti Bukti. sambil minum, Pak ya. Iya, tapi saya Iya, iya, iya. kita. Waduh, seru-seru ini Minuman perbincangannya. sehat, ya. Selipin lah. Iya, itu jadi. Akhirnya kan seperti itu gitu loh. Dan harus cerdas Pak ya kita mengkritisi ini Pak ya. Iya, ya. Karena contoh tadi Pak yang kata Pian tadi kan karena sebagian kita kada tahu nih tahu nih bahwa jalan kalau di Pelihari ampun Pelihari. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu ya. Kan kayak jalan di Hendri Babili, Bumi Harapan kemarin karena bencana itu kan banyak yang rusak. Iya. Ya, itu tanggung jawab Provinsi. provinsi. Belum kira provinsi ini tanggung jawabnya adalah yang jalur yang di tengahnya warna kuning, Mbak. Bukan. Dia punya jalan sendiri-sendiri. Oh, gitu. Kalau Iya. jalan warna kuning itu tidak boleh nyelip artinya. Ya. Oh, gitu? Iya. Browsing ya. Ya ya. Baik Ya. jadi itu kalau yang warna kuning, putih dan itu namanya marka jalan. Marka jalan. Iya. Baik Itu punya kabupaten juga markanya seperti Nah. itu, punya provinsi markanya seperti itu. Jadi bukan banyak provinsi. Jadi bukan hanya kepemilikan. Salah ya. Gak apa-apa, ini kan informasi. Iya. Gak malu, tapi dekat. Makanya saya bilang kita anak-anak muda, mari kita lebih cerdas untuk Iya, benar. mengatasi kritik, ya. Antara mengkritik dan mencela itu tipis bedanya. Benar Pak itu Pak. Ya, sangat tipis. Makanya saya berharap anak-anak muda kita janganlah menjadi pencela, ya, tapi jadilah pengkritik yang baik. Betul. Kalau kita mau kritik baik seperti apa? Kita harus tahu persoalan. Iya. Kita baru bisa mengkritik ketika kita memang punya pengalaman, punya pengetahuan, tahu duduk sebuah persoalan. Itu baru kita bisa menjadi seorang pengkritik. Tapi kalau kita nggak tahu masalah, ilmunya kadada jua, Iya. ya kan? Masalah. Itu pasti akan jadi pencela. Ya. Nah, iya. Jadi sebelum berkritik Nah, harus tahu ilmu. harus tahu ilmunya, harus punya ilmunya dulu. Iya, benar. Iya. Sekarang banyak orang yang bicara vaksin lebih hebat daripada dokter kan? Iya. Padahal kita nggak ada ilmunya. Ya. Iya. Termakan hoax Pak ya. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi pencela. Yang lebih parah lagi, kita jadi penggibah. Nah, Dan kalau jadi penggibah, kemudian itu berkembang. berkembang. Double. Terjadi multi level marketing gibah. Iya. Multi level Marketing gibah. dosa. Karena akan kita dapat dosa tidak sadar kan? Betul. Nah, dosa iya. Dan itu terjadi malah Dan, zaman-zaman kita. dan sekarang itu terjadi. Iya. Nah, makanya kawan-kawan yang udah saya ingatkan, kalau kita nggak ada ilmunya, mending Diam. nggak usah. Menang Mending aja. diam lah. Itu jauh lebih aman dari kita. Menang aja. Iya, Menang. lebih aman. Lebih Ya, aman. lebih aman. Ya, tidak menimbulkan multi leveling
leveling multi gibah. Ya kan? multi level gibah. Karena ini nanti ditangkap ini, ditambah ini juga mencela, ini tambah mencela. Pada asal mulanya dari kita. Nah ini kan dosa dan kita selalu akan dapat bagiannya. Tidak ada satu keuntungan apapun. Tetapi kalau kita punya ilmunya, kita mengkritik, kita kan pasti tahu pemikiran kita untuk yang lebih baik harusnya begini. Nah itu baru namanya kritik yang baik. Iya, cerdas. Nah syarat anak-anak tanah laut seperti itu, maksudnya. Oke. Dan itu berpahala. Iya. Karena membangun. Bahkan bisa sebagai pengingat baik atau mengingatkan. Iya benar. Nah itu saya kan anak muda kita di dalam medsos itu seperti itu. Kalau kita nggak punya ilmunya, saya tidak punya ilmunya, saya tidak pernah komentari kan. Kalaupun saya komentar yang lucu-lucu aja deh. Iya. Mending posting Itu lebih main bola Pak ya. Posting main bola, tidak kontroversial. Mending kita posting gambar waktu main bola. Lebih jadi tidak ada kontroversi, lebih aman. Meningkatkan imunitas kalau. Iya. Gitu kan. Oke, gimana Ayi? Itu. Luar biasa obrolan kita malam ini lah. Ya, maaf ini ada saya di medsos itu banyak buzzer sekarang. Tolong hati-hati. Bener Pak. Iya. Bener Pak. Mungkin ini kan salah satu kita untuk menepis Pak ya. Ya. Karena kita kalau memang berbicara langsung itu sudah baik video ini kan Pak tidak ada potongan, maksudnya tidak ada potongan. Tidak. Ya itu. Itu yang disalahgunakan kadang-kadang. Apalagi berbicara kebijakan Pak. Ya. Ujar bupati kita. Pantai ditutup. Ya. Sekalinya boleh kan? Iya, sering terjadi itu. Padahal yang diperuntung video sini menjelaskan. Kadang memang sengaja dipotong. Memang sengaja dipotong. Ada sengaja yang dipotong. Iya. Ada sengaja dipotong, dibikin dan itu. Kepentingan Pak. Ya, ada kepentingan yang tertentu, saya kira kan gitu. Jadi kita memang kita berarti medsos di situ kita makin cerdas, ya, makin cerdas, makin kita makin bisa membaca situasi, makin kita bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi 10-15 tahun yang akan datang. Ini kita anak-anak muda kita harus bisa memprediksi itu, karena siapa yang akan menghadapi masa-masa seperti itu? Anak-anak muda sekarang ini. Iya, nanti sekarang sudah masuk di dunia digital. Barangkali nanti di 10 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, itu perdagangan kita sudah perdagangan digital. Iya benar. Nah, kita kan harus menyiapkan itu. Kalau enggak, kita gagap kan? Ya, gagap. Kalau sudah kita gagap, udah lewat kita. Nah, itu lewat kita. Jadi anak-anak muda saya harapkan kita sudah bicara. Kita harus memprediksi tahun-tahun berikutnya. Kedepannya lebih visioner, lebih bisa mencari jalan yang itu memang ini diperlukan oleh zaman. Nah, harus bisa seperti itu. Makanya saya katakan kayak sesirangan kita. Kita ada satu teknologi yang itu ternyata memang menunjang pengembangan, ya kita ambil. Yang penting teknis sesirangan, teknik sirangnya tidak hilang. Mau dengan teknologi macam apapun, tetap pewarnaannya melalui pencelupan, tetap Anda melalui penjilu-jiluan, dia tetap sirang. Itu yang tidak boleh kita tinggal. Tapi teknik berbagai macamnya, silakan aja sesuai dengan selera pasar. Karena namanya juga FMK itu kan usaha. Nggak boleh kita mempertahankan ini ori, tapi kalau nggak bisa jawab pasar, kita akan tertinggal. Benar Pak. Nah, dan kita tidak bisa. Dan kita memang sekarang nggak bisa kita sendiri, harus bersama, harus bersatu, harus sama. Karena apa? Nggak ada sekarang ini yang kita bisa menyelesaikan sendiri. Mau kita sendiri, ternyata dapat order besar, nggak bisa, nggak bakalan bisa kan? Akhirnya apa? Uang yang sebagian besar di hadapan kita, akhirnya hilang begitu saja. Karena kita nggak sanggup. Tapi kalau kita bersama, sanggup. Tinggal kita bagi kesanggupan sesuai kesanggupan kita, itu yang kita terima. Kawan kita juga akan dapat bagian dari situ. Kan lebih enak, dan itu kita akan menjadi lebih kuat. Nah,
Bersinergi. Kebersinergi Ya, itu perlu. dan itu yang terjadi di tanah laut, Pak, Dan ya. itu yang saya harapkan, itu yang terjadi di tempat kita supaya kita kuat. Pengrajin kita. Pengrajin kita, ya bersatulah. Nah, supaya kita kuat, sehingga kita dan kita dengan banyak kepala bisa diskusi seperti ini, Ya, kan akan muncul inspirasi yang nanti ini harus kita lakukan karena ini nanti pasti akan terjadi di tahun 2030. Ini pasti akan terjadi 2035. Ya. Sehingga kita mulai sekarang udah siap. Ketika pada saatnya sampai, orang sudah siap, ya kan? Contohnya, Jangan sampai nanti sudah sampainya kita baru bangun tidur. Iya. Kaget malah. Lu kok. Perkembangan zaman semakin cepat, semakin pesat kan kita. Iya. Oke, luar biasa. Iya, karena itu akan Terus, siapa yang nggak siap dia akan ketinggalan, Pak. di gilasnya. Ya. Kalau saya sih sudah makin tua, kebutuhan saya sudah makin sedikit. tapi jiwa. Tapi jiwa muda. Wah, Dan itu yang penting, Pak. saya tetap berprinsip, saya tetap walaupun saya tua, sudah jadi apa? Saya Teguh Handayani. Artinya apa? Saya tetap akan berikan support, memberikan semangat walaupun Iya. saya berada di belakang, gitu loh. Luar biasa itu, Pak. Iya, jadi Santi dari pepatah itu ketika saya di depan, saya harus jadi contoh. Sekarang saya sedang ditempatkan di depan, saya harus kasih contoh. Kan gitu. Ya, dari Engar Sosong Tulodo, saya harus cari si contoh. Ketika saya berada di antara, saya harus jadi penyemangat. Iya, saya harus jadi penggerak utama di situ. Yang Matio Mangunkarsa, saya harus berada di antara ini, saya harus jadi penggerak utama, jadi motor utama di situ. Nanti kalau saya sudah di belakang, sudah jadi warga biasa, saya akan terus memberikan dukungan, support untuk semangat, untuk terus bergerak karya. Itu, jadi itu pepatah Jawa yang luar biasa. Dan sedang pian amalkan. Dan itu saya pegang teguh dan saya amalkan, dan saya harus tahu saya sedang di mana sehingga saya harus berbuat apa. Itu ini yang penting saya kira. Oke, kawan-kawan, channel Dua Pemuda Bermanfaat. Sekarang berapa? Ini 1 jam habis 47 detik. Oke, 1 jam 40 detik. Luar biasa lah. Ya, luar biasa Sudah kita 1 jam. ngobrol lah 1 jam. Tiga baru 10 menit tadi, Pak. 1 jam sebentar kan. Sebentar. Waduh. Karena kita biasa ngobrol kan semalam suntuk. Berarti ini bisa kita bagi beberapa episode kalau Iya. ngobrol sama Iya. Pak Bupati kita Pak Kamta. Iya. Mungkin cukup dulu ya Iya. episode Oke. kali ini Pak. Terima Siap. kasih atas waktunya. Ini sangat menginspirasi obrolan kita dan kita berharap secara tim atau secara channel kita bahwa ini bukan yang pertama, bukan Siap. yang terakhir Pak. Iya. Kita menunggu Ya, selanjutnya dan Saya selanjutnya. kira banyak hal yang bisa kita share untuk Siap. kawan-kawan kita. Bagaimana kita memajukan tanah laut ini. Oke. Banyak hal yang kita share. Bagaimanapun saya lebih tua tentu, saya lebih lama menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan dan segala macam. Dan itu tidak ada di dalam buku. Benar. Karena pengalaman, dan itu saya yakin kita share sama-sama nanti akan ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua, kawan-kawan muda kita. Luar Saya biasa. yakin. Dan sesuai dengan channel kita Dua Pemuda Bermanfaat, Bermanfaat. memberikan manfaat dengan narasumber yang sungguh luar biasa. Betul. Oke, Oke, gitu. Sudah hai. closing lah. Sehat-sehat terus Bapak. Sehat-sehat terus. Kawan-kawan. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Dua Pemuda Bermanfaat. I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me.